Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya ingin berbagi, ingin sharing dengan teman-teman atas sebuah topik yang sangat luar biasa, atas sebuah topik yang saat ini sangat kita butuhkan. Nah, topik apakah itu? Itu tentang hoax. Nah, saat ini saya ingin menjelaskan apa itu hoax. Hoax adalah berita bohong, berita yang dimanipulasi untuk membohongi pembacanya atau yang melihat berita atau yang mengkonsumsi berita. Itulah hoax. Nah, hoax ini dibuat oleh orang-orang yang cerdas, dibuat oleh orang yang pintar dengan tujuannya tersendiri dengan kepentingannya masing-masing. Hoax sudah terlalu banyak memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan kita di zaman ini, sangat memberikan dampak yang sangat buruk bagi kita, sehingga hoax ini saya rasa perlu kita atasi bersama, perlu kita tangani bersama. Jadi kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu hoax, bagaimana mengatasinya, seperti apa hoax itu, dan dari siapa dan untuk siapa hoax itu. Oke teman-teman, saya harap video ini jangan di skip, silakan menonton sampai selesai sehingga kita betul-betul paham tentang apa itu hoax, sehingga kita jangan mudah terhasut atau terbawa dengan emosi atau terbawa amarah karena hoax. Oke, lanjut. Apa hoax itu? Hoax itu seperti yang saya bilang tadi adalah berita bohong, berita tidak benar yang berada di media sosial yang dimanipulasi atau dibuat sedemikian mungkin untuk mempengaruhi para pembacanya. Hoax ini tersebar melalui narasi, gambar, video, dan meme yang dimanipulasi yang dibuat sedemikian mungkin untuk mempengaruhi para pembaca atau yang melihat berita tersebut. Hoax sangat menyesatkan orang lain dan menciptakan kegaduhan yang sangat fatal. Mungkin masih panas atau kita mungkin masih hangat kita masih ingat, mungkin kita masih ingat tentang sebuah hoax dari sebuah video yang panjangnya 1 jam lebih yang dipangkas menjadi 30 detik. Itu mengakibatkan sebuah kegaduhan yang sangat fatal, yang sangat sangat menyesatkan, sangat mengadu domba. Dan masih ingat juga mungkin contoh lainnya itu seperti di kasus di Surabaya waktu itu, tentang saudara kita yang dari timur itu, dari Papua itu, yang segitulah hoax dimanipulasi sedemikian mungkin sehingga mengakibatkan kegaduhan yang sangat luar biasa, yang sangat menyita waktu kita untuk fokus ke hal-hal yang positif. Tapi karena hoax, waktu kita habis untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting yang diakibatkan oleh hoax. Menurut Kayane, hoax ini berasal dari orang yang licik dan pintar dan disebarkan oleh orang yang polos dan naif. Artinya begini teman-teman, hoax ini ternyata disebabkan dan dibuat oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang licik. Nah, habis itu disebarkan oleh orang-orang yang polos dan naif. Nah, artinya orang cerdas ini seperti apa? Orang licik ini, orang cerdas ini menciptakan sebuah hoax untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan pribadi atau individu. Jadi dia menciptakan sebuah hoax untuk menciptakan sebuah kegaduhan dalam masyarakat. Jadi akibatnya apa? Kita yang masyarakat yang polos dan tidak tahu apa-apa tentang hoax itu, lalu kita menganggap bahwa itu adalah berita benar, lalu kita menyebarkan, dan ternyata itu adalah berita manipulasi. Dengan cara kita cepat menyebarkan hoax tersebut, akhirnya menciptakan kegaduhan di mana-mana. Ada 2 cara kenapa hoax begitu cepat tersebar. Yaitu yang pertama, tindakan sengaja.
Nah, tindakan sengaja ini ada kesamaan visi dan misi dari si pembuat hoax. Jadi ada segerombolan atau sekelompok orang yang membuat hoax lalu menyebarkan hoax tersebut. Yang kedua, tindakan tidak sengaja. Nah, tindakan tidak sengaja ini adalah tindakan yang datang karena kesamaan psikologi atau apa yang dirasakan oleh seseorang itu sama dengan hoax yang diciptakan tanpa dicek kebenarannya, tanpa dicek kevalidan berita, langsung disebarkan oleh orang-orang tersebut. Uh, ada dua alasan kenapa orang percaya juga pada hoax. Yang pertama, sama kesamaan opini atau pendapat atau sikap seseorang dengan informasi yang diterimanya. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan terhadap informasi yang diperoleh atau keterbatasan pengetahuan terhadap berita yang diperoleh. Ciri-ciri hoax. Hoax yang pertama mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Itulah hoax, dia mengakibatkan kita cemas, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, sumber berita tidak jelas. Yang ketiga, bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan menganut provokatif. Dan yang paling banyak dipakai zaman ini adalah agama. Ciri-ciri khusus hoax adanya huruf kapital, huruf tebal atau bold, banyak tanda seru, tanpa menyebutkan sumber berita atau sumber informasi. Itulah hoax. Ciri-ciri khususnya itu banyak huruf kapital, huruf tebal, banyak tanda seru, tanpa menyebutkan sumber berita atau sumber informasi yang jelas. Kita sudah tahu ciri-ciri hoax seperti apa, apa itu hoax, dari siapa dan untuk siapa, dan mengapa menciptakan hoax. Itu kita sudah tahu bahwa hoax diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan individu atau kepentingan pribadinya. Nah, sekarang kita lanjut cara mengatasi hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Seperti langsung menuding seseorang atau menuding ke pihak tertentu. Nah, itu kita harus hati-hati. Yang kedua, cermati alamat situs atau cermati asal berita. Kalau misalnya domainnya blog atau masih bentuk blog, berarti kevalidan berita tersebut masih kita ragukan dan kita perlu mencari lagi ke informasi lain yang mendukung kevalidan berita. Ini yang ketiga, periksa fakta. Dari mana dan siapa sumbernya? Periksa fakta dari mana dan siapa sumbernya. Jika itu bersumber dari misalnya penggiat ormas, dari pengamat, dari partai politik, itu seharusnya kita jangan mudah percaya dan jangan mudah diyakini bahwa itu adalah benar. Jika itu dari institusi resmi seperti KPK, kepolisian, dan pemerintah yang menyatakan bahwa sebuah berita itu, berarti berita itu bisa kita anggap valid. Yang keempat, cek keaslian fakta atau cek keaslian foto. Yang di zaman modern ini yang dimanipulasi itu bukan hanya berita atau tulisan, bukan hanya tulisan yang bisa dimanipulasi, tapi juga gambar, video, dan lain sebagainya. Itu udah sangat mudah untuk dimanipulasi. Jadi kita perlu cek keasliannya. 5. Ikut serta dalam diskusi anti hoax. Di saat ini banyak diskusi anti hoax, itu ada banyak. Itu ada penggiat fakta Liputan 6, ada Turnback Hoax, ada. Oke, itulah cara-cara mengatasi berita hoax. Sekarang cara memerangi hoax. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2015,
orang-orang yang terpapar hoax adalah orang-orang yang pendidikannya mapan dan bergelar, artinya pendidikannya tinggi. Coba dibayangkan, orang-orang yang terpapar hoax adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang bergelar. Nah, ini luar biasanya hoax. Orang-orang cerdas saja bisa dipengaruhi oleh hoax tersebut. Bagaimana cara memeranginya? Yang pertama, jangan membagikan tautan yang berisikan berita sensasional. Yang kedua, cek pembuat berita sebelum disebarkan. Ya, karena banyak juga pembuat berita itu yang belum mendapatkan izin, jadi perlu kita cek pembuat beritanya. Yang ketiga, kalau isu-isu yang memicu emosi, sebaiknya hati-hati. Sebaiknya kalau bisa jangan disebarkan. Yang kedua, melacak berita tersebut, baik itu di Facebook, baik di Twitter, baik di grup penggiat fakta, baik di Tarbek Hoax. Jadi kita perlu melacak berita tersebut. Sekian video kali ini. Selanjutnya channel ini saya akan membahas mengenai berita-berita yang benar, berita-berita valid, atau nanti saya di channel ini saya akan memberikan informasi tentang bahwa kalau ternyata ada sebuah berita yang merupakan berita bohong. Nah, nanti sumber yang saya pakai akan bersumber dari Tarbek Hoax dan juga penggiat cek fakta liputan 6. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan berita yang benar, berita yang valid, itu bisa mendukung channel saya dengan cara klik like and subscribe. Okay, thank you.